Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam Bukan Podcast Tisda Lampung Tengah. Untuk narasumber kali ini kita tidak kalah mengundang ya teman-teman. Di edisi sebelumnya kita mengundang Bapak Wakil Ketua 1 kita yakni Pak Wahid Dalail, Magister Pendidikan. Kalau untuk kali ini kita sudah mengundang narasumber dari salah satu dosen tetap Prodi Ekonomi Syariah yang tidak kalah luar biasanya. Selamat pagi Ibu Uuf. Nama lengkapnya beliau ini adalah Ibu Hufiah Rubik Nur Magister Ekonomi ya Bu. Oke. Podcast kali ini kita akan bertanya-tanya ya teman-teman terkait riwayat pendidikan, riwayat karir dan riwayat kehidupan pribadi dari Ibu Uf. Inspirasi tentunya kenapa beliau ini bersedia menjadi dosen. Dan perlu kita ketahui ya teman-teman, Ibu Uf ini adalah salah satu dosen yang sudah bersertifikat, yang alhamdulillah tahun 2025 atau 1 tahun yang lalu sudah terpanggil PKDP. Nah, untuk selengkapnya mari kita saksikan penjelasan dari Ibu Uf ini. Bu Uf, ini kan kita mengajar di kampus yang berbasis pesantren. Nah, untuk sebelum sejauh itu kita akan membahas terkait keprodian yang mana sesuai dengan ijazah Bu Uuf atau gelar yang Ibu Uuf miliki. Kali ini kita akan tanya dulu nih riwayat pendidikan yang dimiliki oleh Ibu Uuf. Silahkan. Oke, ini manggilnya Mas atau Bapak ini? Boleh, Bapak saja boleh. Bapak ya, Bapak Afif ya. Iya, boleh. Dulu saya itu untuk riwayat pendidikan itu pertama di SD Negeri 1 Nyukang Harjo. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya, di SD 1 Nyukang Harjo itu dia masuk kecamatannya Selagi Lingga. Selagi Lingga, ya, oke. Karena begini, Selagi Lingga itu dari beberapa tahun yang lalu kalau saya itu tanya atau ditanya sama orang, dari mana Bu? Dari Selagi Lingga itu banyak yang nggak tahu. Tahunya Iya. itu Padang Ratu karena saya bilangnya di ujung kulon karena ujung sekali Ujung ya. sekali. Itu di sana, saya SD sana, lulusan dari SD 1 Nyukang Harjo. Lalu setelah itu saya dulu SMP-nya di Kebumen. Di Kebumen itu di Kebumen, di SMP Muhammadiyah 2 Kebumen dulu. Lalu setelah itu saya lanjutkan lagi di Madrasah Aliyah Darul Amal, itu di Metro. Metro ya. Metro ya. Setelah itu, setelah lulus dari Darul Amal itu, saya S1 di dulu masih Setain, masuknya masih Setain. Oh iya, gitu. kampus negeri ya Ibu ya. Negeri. Oke. Tapi lulusnya sudah jadi IAIN. Oh. Gitu. Masuknya Luar biasa. Masuknya Setain, lulusnya di IAIN. IAIN. IAIN Metro, lalu untuk S2-nya juga di IAIN Metro juga. Wah, luar biasa. Riwayat pendidikan yang sangat menggambarkan ya teman-teman betapa semangatnya Bu Uuf ini terkait kita itu harus bisa menimba ilmu atau mencari gelar setinggi mungkin. Memang konteksnya kalau di negara kita itu kita kuliah masih bertujuan untuk mudah mencari kerja. Nah, sekarang kita tanya nih, pengalaman terberat dari Bu Uuf tersendiri ketika menjalani kuliah yang mana S1 Bu berapa tahun? S1 dulu 9 tahun. 9 semester. Oh iya. 9 semester. Karena dulu itu untuk pembimbing saya itu mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu itu Bapak Ayah Jamil. Oh iya, Ayah Jamil, oke. Itu bilang gini sama saya, kamu nggak usah lulus cepet-cepet, mau apa? Mau menikah gitu katanya. Jadi semester depan aja. Sebenarnya harus sudah bisa di semester 8. Iya. Tapi diundur sama beliau. Jadi 9 semester. Tapi resikonya itu bayar lagi Bu. Ya. Waduh. Karena memang dulu zamannya saya itu masih masih tergolong murah. Murah betul. Murah. Berapa Bu per semesternya? Dulu masih 600.000. Wow, 600.000. Sekarang kan sudah beda. Beda, sangat beda sekali. Apalagi sekarang institut tersebut sudah menjadi UIN ya Bu ya. Salah satu UIN yang luar biasa di Lampung. Terkait Ibu Uf dulu kan tentu menjalani lika-liku dalam perkuliahan ya. Pasti. Jadi kita membuat konten ini tujuannya agar pemirsa itu nggak bingung lagi mau menentukan
lembaga pendidikan atau perkuliahan yang seperti apa. Nah, kalau lika-liku yang dijalani oleh Bu Uuf ini ketika kuliah di lembaga pendidikan negeri itu seperti apa, Bu? Khususnya ketika ya S1 dulu lah. S1 ya? Oke, dulu itu saya sebenarnya ya Mas ya, agak sedikit curhat sih ini. Iya. Dulu sebenarnya pengen masuk di perguruan tinggi swasta sebenarnya. Karena saya mindset saya itu mengatakan kalau di swasta itu enak. Enak betul, cepat lulusnya. Cepat lulusnya. Oke. Dan tugas-tugasnya itu nggak terlalu sulit seperti Sulit, di Perguruan tinggi negeri, betul, gitu ya. kan. Nah, tapi memang dari keluarga itu kebanyakan kakak saya itu dua-duanya dari swasta semua Swasta. gitu. Dan orang tua pengen saya itu di negeri waktu betul. itu kan. Jadi masuklah ke negeri gitu sih. Jadi orang tua tuh pengen ada salah satu anak aja yang lulus dari perguruan tinggi negeri. Wah, luar biasa. Kira-kira hal yang tersulit apa ini menurut Bu Uuf ketika menempuh pendidikan di S1? Kalau yang tersulit saya tuh di ini ya, mungkin ini sama dengan yang lain, ketika skripsi. Oh, tugas akhir. Pasti. Ini kayaknya semua pemirsa sepakat. Iya, betul, tugas betul. akhir. Karena kalau di negeri itu kan memang susah ya untuk menemui pembimbing sebenarnya. Betul. Tapi alhamdulillah waktu dulu itu pembimbing saya memang beliau itu berdua, alhamdulillah sekali saya dapat pembimbing yang sangat luar biasa, sangat teliti sekali ya, terutama ya Jamil ya, itu sangat teliti sekali dan itu berdampak saya sampai sekarang juga gitu. Jadi kalau sekarang membimbing mahasiswa juga nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Oke. Oh. Jadi itu teman-teman, artinya memang di dunia perkuliahan itu yang paling sulit adalah tugas akhir. Yang mana kalau di S1 itu tugas akhirnya kita namanya skripsi ya Bu ya. Kalau di S2 itu kita namanya ada tesis. Nah, ketika nanti sudah lanjut ke program doktoral, itu maka nanti tugas akhirnya menjadi disertasi. Nah, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau menempuh pendidikan S1 selama 9 semester berarti 4,5 tahun Bu ya. Nah, di saat itu apakah Bu Uuf ini sudah kerja atau sudah punya pengalaman karir lah selama berkuliah? Kalau saya dulu memang pure anak mahasiswa. Oh, mahasiswa. tapi kupu-kupu kan kuliah pulang. Iya, Oh iya. Gitu. Jadi nggak ikut organisasi atau UKM. Wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi kita tinggal bisa menentukan. Nah, tapi kan gini ya Bu, sekarang ini Ibu ngajar di lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang berbasis pesantren. Apakah ada perbedaan nih dari segi pergaulan, dari segi unggah-ungguh mahasiswa, atau dari segi kebiasaan mahasiswa yang Ibu ajar, atau mahasiswa yang menghadap ke Ibu dan lain-lain? Kira-kira apa Bu perbedaannya? Pasti ada perbedaannya. Pasti ada perbedaan antara mahasiswa yang umum dengan mahasiswa yang ada di pesantren, karena di pesantren itu kan kita pasti ada yang namanya adab gitu ya. Betul. Karena memang dulu saya juga di SMP pernah merasakan bangku pesantren juga. Oh iya. Lama gitu ya. Jadi untuk sisi adabnya mungkin lebih ke anak-anak pesantrennya gitu ya. Tapi kalau selebihnya ya sama aja sih dengan yang lain gitu sih. Adab ya Bu ya. Adabnya sih. Pasti akhlak, al-adabu fokul ilmi ya. Jadi kalau di lembaga pesantren itu ya kita ada nilai plusnya itu adabnya gitu. Iya. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau terkait kita masih lingkup pesantren Bu ya. Kalau misalkan dari segi akademiknya gimana nih Bu, mahasiswa dari pesantren? Ini Apakah mahasiswanya atau apanya? mahasiswanya Mahasiswanya sama. yang dari pesantren Oh maksudnya? iya. Itu sama aja sih dengan, maksudnya nggak terlalu tertinggal gitu kan. Tidak seperti itu sih. Masih banyak yang justru karena mereka kan kebanyakan dari mereka itu sudah mempelajari keprodian itu kan di pesantren ya, khususnya di ekonomi syariah, ya, itu juga sangat membantu para dosen juga untuk menjelaskan, mereka sudah paham betul, berbagai macam akad Bu ya, transaksi. Ya memang saya juga sebagai santri Bu ya, saya juga dulu pernah mondok ya, walaupun nggak begitu maksimal, cuman saya ya sedikit merasakan bagaimana perbedaan yang
mahasiswa dari pondok atau mahasiswa dari luar, dan ini luar biasa sekali gitu. Jadi mungkin bisa dipastikan kalau kita kuliah di sini bisa sambil mondok Bu ya. Bisa. Oke, kita next ya Bu ya. Mungkin kalau untuk terkait riwayat kepribadian Bu Uf ini kita sudah cukup. Mungkin kita bisa bertanya-tanya nih sesuai dengan keprodian atau jurusan yang memang Bu Uf ini ahlinya gitu teman-teman. Jadi kita bisa bertanya terkait ekonomi Bu ya. Kita global saja, permasalahan ekonomi keluarga, negara ataupun bahkan ekonomi para santri atau mahasiswa. Nah ini menarik Bu. Apalagi terkait pendapatan per kapita di negara kita yang negara masih berkembang, ini kan tentu masih sangat rendah Bu ya, sangat rendah. Bu punya visi misi tersendiri nggak ketika menjadi dosen, apa yang perlu direncanakan nih ke depannya untuk mengajarkan ke mahasiswa khususnya yang prodi ekonomi? Oke. Karena kebetulan kita itu perguruan tinggi yang berbasis pesantren gitu ya, karena gini, tesis dan skripsi saya itu dulu mengangkat pesantren juga, Pak. Gitu. Kenapa? Karena begini, di pesantren itu kan sumber dayanya itu kan banyak. Banyak, betul. Mereka itu produktif semua, gitu kan? Iya. Kalau kita membahas tentang ekonomi syariah khususnya, gitu, mereka itu sudah sangat paham apa itu ekonomi syariah, gitu kan? Betul. Jadi bukan misi ya, tapi saya menginginkan bahwa pondok pesantren yang ada di naungan Darus Syafaah ini, khususnya mereka yang sudah menjadi mahasiswa kita, itu bisa mengembangkan ekonomi mereka. Karena setiap individu itu kan punya kreativitas sendiri. Gitu kan? Betul. Makanya di prodi ekonomi itu juga ada yang namanya ekonomi kreatif. Meskipun dalam sisi mata kuliahnya itu belum tersusun gitu ya, tapi kita ada tim juga dari P3M itu sering mengadakan kegiatan ekonomi kreatif untuk mahasiswa gitu. Itu ada nilai tambahan di situ agar ya enggak ketika mereka sudah lulus itu menjadi karyawan saja gitu kan ya. Betul. Ada nilai plusnya, ada kreativitasnya bagi mereka juga. Mungkin dari sisi bisa bikin pernak-pernik untuk dijual 5.000-an itu kan cukup membantu untuk ekonomi sih, seperti itu. Nah ini luar biasa teman-teman. Jadi memang tidak semuanya ini mental dan kesiapannya sama ya Bu ya. Kadang mungkin ada dari sejak jadi mahasiswa ada yang punya mental jadi bos, ada yang mentalnya karyawan. Cuman dari kita ini mengupayakan nih prodi ekonomi bagaimana caranya biar kita itu tidak hanya punya mental jadi karyawan aja. Karena kebanyakan dari negara kita tuh ya tentu ketika ngelamar kerja selalu jadi karyawan. Bahkan nggak cuma ketika kita kerja di tanah air sendiri Bu ya. Kadang ketika kita kerja di negara tetangga ataupun di negara sekelas Jepang, Korea itu pasti masih jadi karyawan. Ya karena nggak mungkin juga gitu kalau langsung jadi direktur ataupun jadi bos. Apalagi kadang kita selalu terjebak dengan istilah ataupun kata-kata semua itu diawali dari yang paling bawah. Jadi office boy, jadi karyawan, lama-lama juga jadi direktur. Cuman kalau untuk menjadi pengusaha ini kan mungkin ya walaupun dari barang-barang yang kata Ibu tadi harganya 5.000-an, mungkin nanti bisa omsetnya lebih dari 5 juta per hari Bu ya, mudah-mudahan. Nah ini luar biasa teman-teman. Bu Uf ini memang salah satu dosen dari prodi ekonomi syariah yang luar biasa. Beliau juga mengelola perpustakaan kampus. Artinya beliau ini tahu nih kelemahan ekonomi yang memang sering kita jumpai, apalagi di negara kita itu. Ya betul, mentalnya itu masih mental-mental karyawan atau mental-mental yang belum punya prinsip. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya Bu Uf terkait ekonomi syariah. Apakah sedikit ada perbedaan ketika Bu Uf menyampaikan sebuah ekonomi pasar atau prinsip ekonomi kepada mahasiswa yang umum atau tinggal di desa dengan mahasiswa yang di pesantren? Oke. Kalau untuk penyampaian secara umumnya ya, itu terkait masalah pasar, kebetulan saya itu dosen ekonomi makro dan mikro. Iya. Jadi kita bahas tentang pasar, bahas tentang yang lain-lain itu, karena mereka itu memang sudah mindset mereka itu tentang syariah gitu ya, itu agak sedikit bingung untuk pasar-pasar secara umumnya begitu.
Oh iya, oke oke oke. Mungkin gini ya teman-teman, memang dari kita masih banyak yang dilema, apalagi teman-teman yang masih kelas 3 SMA, SMK atau ya SLTA sederajat lah. Ketika suka dengan ekonomi, tentu dilema apakah akan mengambil jurusan yang ekonomi syariah atau yang ekonomi konvensional. Nah, sekarang kita tanya dulu nih kepada Bu Uf terkait apa sih bedanya prinsip ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah. Tapi sebelum itu, mari Bu kita minum dulu. Terima kasih. Iya. Oke, lanjut Bu Uf. Terkait prinsip ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, perbedaannya apa nih? Biar teman-teman nanti ketika mau daftar kuliah itu bisa mantap nih milih antara kedua itu. Oke, untuk perbedaannya ya. Jadi menurut saya sendiri ekonomi konvensional kita bahasnya ya, Iya. kita bahasanya itu konvensional atau ekonomi syariah sendiri. Jadi gini, kalau untuk ekonomi konvensional itu hanya melihat dari sisi keuntungannya saja, gitu kan. Tapi kalau untuk dari sisi ekonomi syariahnya itu pasti ada nilai tambahnya di situ. Ada yang namanya juga sedekahnya, ya Oh, kan. iya, Akhiratnya betul. itu juga Akhiratnya. ikut, Betul, gitu. betul, betul. Tapi kalau seumpamanya nih ada adik-adik kita atau masyarakat itu orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya mau di ekonomi konven atau di ekonomi syariah nih ya, Iya, gitu kan itu kan ya. biasanya jadi dilema nih. Betul. Nah, itu kalau kebetulan saya itu dari S1 dan S2 itu kan ekonomi syariah semua, Ekonomi syariah. gitu kan. Memang lebih menguntungkan untuk mengambil di ekonomi syariahnya karena ketika kita sudah dapat ekonomi syariah pasti akan yang konvensional itu akan ikut juga, Akan ikut. Oh, akan ikut betul. juga gitu kan, karena Iya. nggak akan jauh berbeda kita membahas ekonomi konvensional. Terus tambahannya itu ada di nilai sisi keislamannya. Keislamannya. Itu seperti betul. itu. Wah, luar biasa nih teman-teman ya yang masih ragu. Kalau misalkan calon mahasiswa atau teman-teman yang punya anak, punya keponakan yang masih dilema nih. Kira-kira kalau misalkan mereka suka ekonomi, lebih memantapkan yang mana nih antara ekonomi syariah dengan yang ekonomi konvensional. Tadi Bu Uf sudah menjelaskan segamblang mungkin. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Uf ya, terkait dunia perkuliahan. Apa motivasi Bu Uf untuk atau sampai detik ini bisa menjadi dosen, bahkan dosen bersertifikat? Silakan Bu Uf bisa diceritakan. Aduh, ini agak berat ini. Nggak apa-apa Bu, silahkan Apa cerita. ya, kalau dosen itu karena memang saya jiwanya itu ngajar sih. Ngajar, oh Karena iya betul. dulu sebelum saya menjadi dosen itu saya pernah di staf TU juga, gitu ya. Dulu pernah sempat berapa tahun, 1 tahun kalau Satu nggak salah. tahun. Iya itu. Terus waktu kuliah S2 itu juga saya juga pernah melakukan kegiatan usaha juga. Dulu pernah punya kafe sebenarnya dulu ya, tapi karena saya tuh kalau di dunia bisnis itu agak kurang, memang manajemennya agak kurang jujur aja ya. Walaupun teorinya sudah paham Bu ya. Tapi Oke. ketika orang tanya atau orang bercerita tentang bisnis, saya tahu, Tahu, gitu kan, betul. cara pembangunannya bagaimana, Iya. manajemennya bagaimana, gitu kan. Lalu itu barang, terus jasa pun saya juga sudah pernah dulu, gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa sampai detik ini masih mau untuk jadi dosen, Iya. ya sudah jiwanya seperti Oh, itu. jiwanya sudah seperti itu Sudah betul. nyaman untuk mengajar kepada teman-teman semua. Betul. Kadang memang seperti itu ya Bu ya, kita sebagai pelajar, sebagai pengajar, kadang kita paham dengan teori ekonomi, tapi kita sulit untuk mempraktekannya. Iya, kadang gitu. Kadang ya di segi syariat juga ada yang pinter fikih, paham tauhid, tapi nggak pernah sholat. Iya, Itu tetap ada. banyak. Iya, betul. Tapi memang ya itulah dilemanya kita ya. Jadi kadang sebagai orang-orang tarbiyah atau pendidikan juga, kita dilemanya wah harus memprioritaskan yang mana nih antara praktek ataupun dengan teori. Ya memang nggak bisa salah satu Bu ya, memang harus dua-duanya. Tapi kalau misalkan memang ekonomi, ya ini bisa menjadi opsi ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman pemirsa terkait bukan podcast Tisda hari ini, yang mana ini luar biasa sekali. Artinya teman-teman nanti bisa milih nih
bisa memastikan prodi apa yang akan ditentukan. Kalau misalkan teman-teman suka perekonomian, pasar-pasar saham dan lain sebagainya, teman-teman bisa pertimbangkan setelah nonton video ini, karena tadi Bu Khufiah Rubik Nur ini sudah menjelaskan secara gamblang. Oke, terima kasih Bu atas waktunya, mudah-mudahan semakin sukses. Dan next insya Allah kita akan menghadirkan sebuah video yang bersinergi dan banyak motivasi tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.